Om Swastiastu, berjumpa kembali di video pembelajaran Sains Edukasi. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan contoh soal terkait jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, dan gerak lurus. Nah, ada beberapa contoh soal yang akan Bapak berikan. Ada yang berhubungan dengan jarak perpindahan, kemudian ada yang berhubungan dengan jarak perpindahan, kelajuan, kecepatan, kemudian ada yang berhubungan dengan percepatan, perlambatan, kemudian ada yang berhubungan dengan gerak lurus, GLB, GLBB pada grafik. Nah, di sini artinya nanti soal yang berhubungan dengan grafik ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan gerak lurus yang berhubungan dengan konsep berpapasan. Nah, untuk materinya lebih jelasnya kalian bisa mempelajari video pembelajaran sebelumnya ya, yang ada di link di bawah ya. Oke, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini kita akan membahas berhubungan dengan jarak dan perpindahan. Nah, Komang itu bergerak ke arah barat sejauh 50 meter. Nah, dalam selang waktu 25 sekon. Nah, kemudian dia kembali lagi atau berbalik haluan lagi ke arah timur. Nah, sebesar 20 meter. Nah, tentukan jarak dan perpindahannya. Nah, ingat kembali lagi konsep jarak dan perpindahan. Nah, ingat konsep jarak ini kata kuncinya adalah panjang lintasan seluruhnya. Dari awal sampai akhir panjang lintasnya berapa? Nah, itu yang kalian pahami. Kemudian perpindahan. Nah, konsep perpindahan itu ingat kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, kalau kondisi akhirnya sama dengan kondisi awal, maka benda itu tidak mengalami perpindahan, alias perpindahannya sama dengan 0. Nah, itu ingat konsepnya ya. Nah, sekarang ingat. Pertama, dia menuju ke arah barat sebesar 50 meter. Kembali lagi berbalik haluan ke arah timur 20 meter. Nah, jadi ini yang namanya jarak. Nah, terus perpindahan. Dia berhentinya di sini. Awalnya di sini berarti awal sama akhirnya tidak sama tuh. Ya. Nah, kalau awal sama akhirnya sama berarti perpindahannya 0. Nah, karena ini tidak sama berarti ada nilai perpindahannya. Berapa besar nilai perpindahannya? Ya, sebesar garis kuning ini ya. Jadi perpindahannya terhitung ini. Itu perpindahannya. Nah, jadi kita bahas dulu yang satu-satu dulu deh. Jaraknya. Nah, jadi jarak daripada Komang ini selama dia bergerak, yaitu tinggal kalian jumlahkan saja. 50 meter ditambah 20 meter. Nah, jadi besarnya 70 meter. Jadi jarak yang ditempuh Komang yaitu sebesar 70 meter. Nah, berapa sih jarak perpindahannya si Komang? Nah, ingat kondisi awalnya di sini, kondisi akhirnya di sini. Nah, ini kalau Bapak tarik garis putus-putus, nah dia berhentinya di sini. Ya, ke sini 50 dan kembali lagi ke sini sebesar 20. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya, gampang saja. Jadi kondisi awalnya dia bergerak 50 meter. Jadi dikurang kondisi akhirnya tadi dia bergerak kembali 20 meter. Jadi 50 meter dikurang 20 meter. Nah, jadi dia perpindahnya sebesar 30 meter. Nah, jadi yang besar yang kuning ini ya, kalau kita tarik garisnya ini, nah besarnya ini adalah 30 meter. Nah, jadi jarak dan perpindahan itu kadang nilainya bisa saja sama ya, bisa saja berbeda. Ya, tergantung nanti konteks soalnya. Tapi jarang kalian temukan antara jarak dan perpindahannya sama. Ya, tapi kadang-kadang si pembuat soal biasanya beda sih antara jarak dan perpindahan. Nah, jadi besarnya jarak dan perpindahan pada soal ini jaraknya 70 meter, kemudian perpindahannya 30 meter. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal yang kedua ini berhubungan juga masih berhubungan dengan jarak dan perpindahan. Nah, seorang siswa ini berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran saja. Nah, jika ukuran lapangannya 50 meter kali 25 meter, maka tentukan jarak dan perpindahan siswa tersebut. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini juga ingat konsepnya kembali bahwa jarak itu konsepnya panjang lintasan keseluruhannya, kemudian perpindahan itu konsepnya adalah
kondisi awal dan kondisi akhir itu kalian tarik garis putus-putusnya. Ada enggak nilai tertentunya? Nanti kalau kondisi awal sama kondisi akhirnya sama, berarti dia perpindahannya tidak ada nilainya alias 0. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, jaraknya. Nah, jadi jaraknya dari awal sampai akhir itu sekali putaran, berapakah? Nah, gampang. Ini sama dengan keliling bangun ini. Nah, bangun ini adalah bangun persegi panjang. Jadi keliling persegi panjang itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh siswa yang berpakaian biru ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, gampang saja. Nah, terus perpindahnya bagaimana? Ya, nanti kita akan bahas dulu. Kita satu persatu ya. Nah, jadi jaraknya gampang. Kalian tinggal menjumlahkan saja 50 meter ditambah 25 meter ditambah 50 meter ditambah 25 meter. Atau kalian langsung menggunakan rumus keliling persegi panjang. Bagaimana rumusnya? 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Yaitu 2 kali 50 meter ditambah 25 meter. Jadinya 2 kali 75 meter sama dengan 150 meter. Jadi perpindahan si anak ini sekali putaran mengelilingi lapangan tersebut sebesar 150 meter. Nah, sementara perpindahannya bagaimana? Seperti yang Bapak udah jelaskan sebelumnya, kalian fokus kondisi awal sama akhir saja. Jika kondisi awal sama dengan jika kondisi akhirnya sama dengan kondisi awal, artinya siswa ini tidak mengalami perpindahan alias perpindahannya sama dengan 0. Nah, jadi karena di kondisi awalnya dia di sini, kembali kondisi awal lagi, artinya kondisi akhirnya sama dengan kondisi awal. Sehingga perpindahannya sama dengan 0. Ya, jadi seperti itu menyelesaikan contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal yang nomor 3. Nah, ini sekaligus membahas tentang ada jaraknya, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, seorang siswa ini berjalan dengan lintasan A, B, C. Jadi dari titik A menuju titik B, kemudian menuju titik C. Dari A ke B 3 km, B ke C 4 km. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak, berapakah perpindahannya, berapakah kelajuannya, berapakah kecepatannya? Nah, dalam selang waktu 10.000 sekon atau 10.000 detik. Nah, untuk menyelesaikan ini gampang saja. Sama seperti konsep yang tadi Bapak jelaskan. Pertama, yang akan kita bahas adalah jarak. Jadi jarak tinggal kalian menjumlahkan saja. 3 km ditambah 4 km. Jadinya 7 km. Kemudian ingat, ketika di soal tidak ditentukan satuan internasionalnya, bisa saja kemungkinan jawabnya bisa satuan non-SI ataupun bisa juga satuan SI, satuan sistem internasionalnya. Nah, kalau nanti sistem internasional yang diminta, ingat konversikan kilometer ini ke meter. Nah, jadi 7 km ke meter jadinya dapatnya 7.000 meter. Nah, terus berapakah perpindahannya? Ingat, kondisi awalnya di titik A, kondisi akhirnya di titik C. Nah, konsep yang tadi mau udah menjelaskan di soal sebelumnya soal nomor 1 dan 2 bahwa kalau kondisi akhirnya sama dengan kondisi awal, maka perpindahannya 0. Nah, karena ini kondisi akhirnya tidak sama dengan kondisi awal, pasti ada nilainya. Yang mana namanya perpindahan? Ya dari titik A ke titik C. Tarik garis putus-putusnya. Nah, inilah perpindahannya. Nah, dari A ke C ini bagaimana menyelesaikannya? Ingat, kalau kalian perhatikan, ini bentuk bangunannya adalah segitiga. Nah, untuk mencari A ke C, yaitu sisi miring. Ini kan siku-sikunya di sini nih, titik B. Ini sisi miringnya A ke C. Kembali lagi ingat pelajaran matematikanya. Kalian menggunakan rumus Pitagorasnya untuk mencari sisi miring. Nah, langsung saja ya, Bapak akan menjelaskan lagi yang konsep matematika. Pak anggap kalian sudah memahaminya. Jadi konsep sisi miringnya yang kalian harus ingat yaitu AC kuadrat atau perpindahannya sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kalian masukkan angkanya, AB-nya 3 kuadrat, BC-nya 4, jadi 4 kuadrat. 3 kuadrat, ingat, jangan sampai kalian punya konsep 3 kuadrat sama dengan 3 kali 2. 6, salah. Fatal yang kesalahannya. Ya, jadi ingat 3 kuadrat artinya 3 kali 3. 4 kuadrat, 4 kali 4. Jadi 3 kuadrat, 9. Kemudian 4 kuadratnya adalah 16. Jadi bukan 8. Jadi 9 tambah 16
dapatnya 25. Jadi akar 25 adalah 5. Kemudian kembali lagi, satuannya adalah kilometer. Nah, kemudian kalian konversikan satuannya ke meter, jadi dapatnya 5.000 meter. Nah, udah aman. Tahap pertamanya udah dapat nih, jarak sama perpindahannya. Jaraknya 7.000 meter, perpindahannya 5.000 meter. Nah, tinggal sekarang kalian mencari kelajuan dan kecepatan. Nah, ingat kelajuan itu konsepnya jarak yang dipakai. Kecepatan itu konsepnya menggunakan perpindahan. Nah, selang waktu dari A ke C sudah ada di soal, yaitu sebesar 10.000 sekon. Nah, kembali lagi ke rumus. Bagaimana sih rumusnya kelajuan? Nah, sudah ada di video pembelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan, ataupun modul yang sudah Pak berikan sudah ya. Nah, sekarang kelajuan itu formulanya jarak dibagi selang waktu. Nah, jaraknya sebesar 7.000 meter nih. Kemudian selang waktunya 10.000 sekon. Jadi coret-coret nih nolnya 3 ya. Nah, kita tinggal coret-coret, tinggal 7 dibagi 10. Nah, 7 bagi 10 dapatnya 0,7 meter per sekon. Nah, jadi kelajuan siswa tersebut dari A sampai C itu sebesar 0,7 meter per sekon. Nah, selanjutnya berapa sih kecepatannya? Sama juga. Kecepatan itu menggunakan perpindahan dibagi selang waktu. Masukkan besarnya nilai perpindahannya. Nilai perpindahannya 5.000, selang waktunya juga sama 10.000. Nah, jadi 5.000 dibagi 10.000, coret nolnya 3. Di atas juga 3, di bawah juga 3. Jadi 5 bagi 10. Nah, 5 bagi 10 dapatnya 0,5 meter per sekon. Nah, ingat, kecepatan itu termasuk besaran vektor. Di mana besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, jadi selain kalian mendapatkan nilainya, kalian harus juga wajib mencantumkan arahnya kemana. Nah, jadi arahnya ke titik C. Jadi 0,5 meter per sekon ke arah C. Nah, jadi itu penyelesaian contoh soal nomor 3. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Di mana di soal nomor 4 ini berhubungan dengan konsep percepatan ataupun perlambatan. Nah, seorang polisi ini akan mempercepat motornya untuk mengejar penjahat dari keadaan diam hingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 3 detik. Hitunglah percepatan motornya. Nah, jadi percepatan motornya yang di sini maksud adalah si polisi ya, bukan si penjahatnya. Nah, caranya ingat, kembali lagi ke konsep. Bagaimana sih konsepnya di percepatan? Formulanya gimana? Nah, bikin dulu diketahui. Nah, keadaan diam berarti kalau udah keadaannya diam, berarti kecepatannya di awal adalah 0. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 30 meter per sekon. Nah, untuk variabel bisa kalian, karena beberapa sumber buku juga ada menyatakan kecepatan awal itu V1, kecepatan akhirnya V2. Ada juga sumber buku yang untuk menentukan variabel itu ada V0-nya, itu kecepatan awal, VT-nya adalah kecepatan akhir. Nah, Bapak menggunakan sumber ya di mana V0-nya adalah kecepatan awal, VT-nya adalah kecepatan akhir. Nah, jadi ini sudah kita tentukan, kemudian T-nya waktunya adalah 3 detik. Nah, kalau sudah ini, kalian tinggal mencari percepatannya. Gimana sih rumus percepatannya? VT dikurang V0 per T. Artinya di sini soalnya masih sederhana ya, konsep sederhana yang berhubungan dengan percepatan belum dikombinasi atau dikombin dengan gerak lurus berubah beraturan, GLBB-nya. Ya, ini masih standar. Ya, jadi sederhana dulu penyelesaiannya. Jadi A sama dengan VT kurang V0 per T. Jadi kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Nah, masukkan aja angkanya. Jadi 30 dikurang 0, 30 dibagi 3. 30 dibagi 3 dapatnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya cara menyelesaikan soal percepatan yang masih konsep dasar ya. Nah, berikutnya contoh soal nomor 5. Nah, ini berhubungan nanti soal konsep perlambatan. Ya. Nah, sebuah bus Semarang Solo ini akan bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, ingat ini satuan non SI ya. Ketika mendekati sebuah perempatan lampu traffic light, misalkan ini,
Sang sopir melihat perubahan warna lampu dari warna hijau, kuning, dan akhirnya merah. Jika perlambatan maksimal bus 4 meter per sekon kuadrat, jadi perlambatan maksimal busnya ini adalah 4 meter per sekon kuadrat, hitunglah waktu bus untuk berhenti agar tidak melewati batas lampu traffic light di depannya. Berarti di sini nggak boleh melewati dari lampu merah ini ya. Nah, berapa sih waktu bus tersebut sampai dia berhenti agar tidak melewati ini traffic light-nya? Oke, caranya bagaimana? Ini konsep perlambatan. Nah, pertama, konversikan dulu satuannya ini, bikin dulu diketahui. Kecepatan awalnya pasti 0. Kenapa 0? Karena tidak ditentukan di sini. Ya, ini kecepatan akhirnya 72 km per jam. Ini konversikan satuannya ke satuan S ini. Ya, jadi kilometer ke meter itu turun 3 kali. Jadi sekali turun dikali 10, jadi 72 dikali 1000. Jadinya 72.000 meter per jam ke detik. 3.600, coret nolnya 22, tinggal 720 dibagi 36. Nah, 720 dibagi 36 dapatnya 20 meter per sekon. Nah, kemudian perlambatannya berapa? Perlambatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Jadi perlambatannya sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah waktu yang ditanya. Nah, tadi rumusnya percepatan itu A sama dengan VT kurang V0 per A. Nah, kalau sekarang ditanya T, maka tinggal kalian ubah posisinya saja. Jadinya T sama dengan VT kurang V0 per A. Nah, tadi awalnya kan A sama dengan VT kurang V0 per T ya. Tinggal pindah posisi saja. Nah, sekarang tinggal kalian memasukkan angka. VT-nya berapa, V0-nya berapa, A-nya berapa. Nah, jadi VT-nya 20, V0-nya 0 dibagi 4. 20 dikurang 0 dapatnya 20 dibagi 4. Jadi 20 bagi 4 dapatnya adalah 5 sekon. Jadi waktu bus tersebut berhenti sehingga tidak melewati batas lampu traffic light yaitu di depannya, jadi sebesar 5 sekon. Nah, jadi seperti itu penyelesaian contoh soal nomor 5. Berikutnya contoh soal nomor 6, ini berhubungan dengan realita di lapangan. Ini bukan grafik ya, maksudnya ya, bukan grafik ini, tapi realita di lapangan. Nah, di mana kelereng ini dijatuhkan dari titik A, ya, si Dewo ini melepaskan kelerengnya tanpa kecepatan awal dari titik A hingga titik D. Nah, kalian diminta untuk menentukan jenis gerak yang terjadi antara kelereng yang dari titik A sampai titik B itu kelereng itu mengalami gerak apa, kemudian dari B ke C itu kelereng itu mengalami gerak apa lagi ya, kemudian dari C ke D gerak kelerengnya itu apa yang terjadi, apakah dia GLB, apakah dia GLBB. Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Oke. Nah, yang pertama A ke B. Nah, mungkin tanpa kalian sadari waktu kalian kecil, mungkin kalian pernah menjatuhkan benda ya pada bidang miring. Gak usah nih jauh-jauh, mungkin kalian mengayuh sepeda. Pernah enggak kalian mengayuh sepeda di jalan turunan? Nah, ketika kalian mengayuh sepeda di jalan turunan, kalian akan lebih mudah mengayuh ya ketimbang kalian mengayuh sepeda di jalan tanjakan. Apa yang membedakan? Nah, kalau kalian mengayuh sepeda di jalan turunan, kecepatannya kalian itu akan semakin bertambah. Jadi sih mudah kalian mengayuhnya. Nah, tetapi ketika kalian menemukan jalan tanjakan, mengayuh sepeda itu sulit sekali. Kenapa? Kalian akan membutuhkan kecepatan yang lebih besar lagi agar kalian sampai di tempat tujuan. Nah, kenapa? Semakin tinggi tanjakannya, semakin besar kecepatan yang harus kalian butuhkan. Ya, jadi kalau kecepatannya kalian sedang-sedang, ya nggak mungkin sampai kalian ke tujuannya kalian. Artinya semakin tanjakannya semakin curam seperti itu, maka semakin besar kecepatan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, semakin kalian menuju tanjakan tersebut, kecepatannya kalian akan semakin berkurang. Dari awalnya mungkin kalian ngebut ya, ngayuh sepeda, yaitu kecepatannya 20,
sampai ke tempat di titik tertingginya, itu pasti akan berkurang kecepatannya. Karena kecepatannya akan berkurang. Nah, jadi ketika benda dijatuhkan pada bidang miring, dia akan mengalami yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Ya. Dasarnya apa? Nah, dasar dari gerak lurus berubah beraturan adalah jika kecepatannya bertambah atau berkurang setiap saatnya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Pada saat kelereng dijatuhkan dari titik A ke titik B, kecepatannya bertambah atau berkurang? Nah, pastinya kelereng tersebut karena dijatuhkan dari ketinggian tertentu, apalagi posisi miring, pastinya kecepatannya akan bertambah. Berarti konsep kecepatannya yang bertambah. Kalau sudah konsepnya kecepatannya bertambah, pastinya dia akan mengalami yang namanya gerak lurus beraturan. Nah, tinggal kalian nanti menentukan, karena ada dua jenis gerak lurus berubah beraturannya, dia termasuk dipercepat atau diperlambat, nanti kita akan bahas. Berikutnya, B ke C. Kalau kalian perhatikan B ke C ini kan treknya lurus nih. Nah, kalau treknya lurus, logikanya kalian pasti kecepatannya konstan atau stabil atau tetap. Nah, jadi ketika kelereng ini jatuh pada posisi miring, pasti kecepatannya akan bertambah. Kemudian ketika dia sudah yang dilalui horizontal atau datar, lurus, treknya lurus, pasti kecepatannya akan stabil. Dan pada saat menuju tanjakan ini, pasti kecepatannya akan berkurang. Jadi pada posisi B ke C, karena kecepatannya stabil atau konstan, kalian pasti sudah tahu, dia termasuk gerak lurus beraturan. Syarat gerak lurus beraturan adalah kecepatannya konstan atau stabil atau tetap. Ya, kemudian C ke D, seperti yang Bapak udah jelaskan tadi, bahwa C ke D itu kecepatannya akan berkurang setiap detiknya. Jadi benda tersebut pasti akan mengalami yang namanya GLBB. Nah, sekarang GLBB itu ada dua. Nah, ada yang namanya GLBB dipercepat, ada yang diperlambat. GLBB yang dipercepat itu kata kuncinya adalah kecepatannya bertambah setiap detiknya. Jadi A ke B udah pasti namanya GLBB dipercepat. V, karena V-nya konstan, berarti B ke C itu gerak kelereng itu mengalami yang namanya gerak lurus beraturan. Kemudian kelereng dari titik C ke D itu kelerengnya mengalami yang namanya GLBB diperlambat. Kata kunci GLBB diperlambat adalah kecepatannya berkurang setiap detiknya. Oke, seperti itu pembahasannya ya untuk soal nomor 6. Nah, selanjutnya lagi kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, lain halnya dengan soal nomor 6 dengan soal nomor 7 ya. Kalau soal nomor 6 itu realita di lapangan. Nah, cara membacanya. Terus cara membaca grafik bagaimana? Nah, cara membaca grafik jangan disamakan dengan soal nomor 6 tadi. Nah, kalian fokus, kalau grafik fokus di kecepatannya. Nah, untuk menentukan benda tersebut GLB ataupun GLBB, entah itu GLBB dipercepat atau diperlambat seperti yang Bapak udah jelaskan tadi di soal nomor 6, bahwa GLB syaratnya V-nya tetap. Kalau GLBB V-nya bertambah bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau dia bertambah artinya dia GLBB dipercepat. Kalau dia berkurang berarti dia termasuk GLBB diperlambat. Ingat, dipercepat berarti kecepatannya bertambah. Kalau dia GLBB diperlambat, maka V-nya berkurang. Kecepatannya berkurang. Oke, kita fokus ke grafiknya. Ingat, yang vertikal adalah kecepatannya. Yang horizontal adalah waktunya. Sekarang kalian fokus vertikalnya dulu untuk menentukan apakah dia GLB ataukah dia GLBB. Karena dari situ dasarnya kita menentukan nanti formula di masing-masing gerak tersebut. Karena formula di gerak GLB sama GLBB itu berbeda. Nah, untuk gerak yang terjadi dari titik A ke titik B, titik A awalnya kecepatannya 0. Titik B dia 5. Jadi kan bertambah tuh kecepatannya. Jadi grafik dari titik A ke titik B itu termasuk GLBB dipercepat. Nah, selanjutnya B ke C. Nah,
dari titik B itu kecepatannya 5. Sampai ke titik C juga 5. Jadi kan kecepatannya tetap tuh. Nah, kalau kecepatannya tetap, artinya benda tersebut mengalami gerak lurus beraturan. Jadi grafik dari titik B ke titik C, dari titik B ke titik C itu bendanya mengalami gerak yang namanya GLB. Selanjutnya dari titik C ke titik D, nah kalian bisa memperhatikan, bisa kalian lihat lagi ya di grafik ya. Di titik C awalnya kecepatannya 5 nih. Terus sampai di titik D kecepatannya menjadi 0. Nah, jadi kan kecepatannya berkurang. Nah, jadi kalau kecepatnya berkurang, maka dia mengalami yang namanya gerak GLBB diperlambat. Kalau sudah seperti ini, gampang. Sekarang kalian tinggal menunjukkan konsepnya. Nah, konsep yang pertama untuk GLBB, kalian menggunakan rumus di soal nomor 3 dan 4. Ya, soal nomor 3 dan 4 tadi. Yaitu A sama dengan VT kurang V0 per T. VT-nya masukkan angkanya. Nah, VT-nya kan 5. V0-nya 0. T-nya ya 10 dikurang 0. Nah, jadi ya 10. Jadi 5 kurang 0 ya 5 dibagi 10. Jadi percepatan bendanya dari titik A ke B sebesar 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, terus percepatan di titik B ke C berapa? Kenapa 0? Ya karena di GLBB ciri-cirinya kecepatannya tetap dan percepatannya 0. Nah, secara matematis kok bisa dapat 0, Pak? Nah, gampang aja. Kalian tinggal memasukkannya di sini. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, VT-nya dia berhenti di C juga 5. V0-nya di titik B 5. 5 dikurang 5 ya pasti 0. Nah, T-nya 15 dikurang 0, 15 kurang 10, 15. Berarti 0 dibagi 5, 0 hasilnya sama. Nah, maka ciri-ciri GLB nggak perlu kalian hitung lagi. Udah pasti kalau udah GLB-nya, kalau udah kecepatannya tetap, nggak perlu lagi kalian hitung. Pasti A-nya 0. Ya. Nah, berikutnya GLBB diperlambat, grafik C ke D. Sama. Caranya sama seperti yang di atas ini. Masukkan angkanya. Nah, jadi kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 5, berarti 0 dikurang 5, kemudian 17 dikurang 15. Minus 5 dibagi 2, jadi dapatnya minus 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa benda tersebut mengalami perlambatan sebesar 2,5 meter per sekon. Nah, jadi seperti itu cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gerak lurus dalam bentuk grafik. Ya. Next, soal yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang gerak lurus di mana konsepnya yang berhubungan dengan berpapasan. Nah, konsep berpapasan ini juga ada konsep berpapasan ini berbeda dengan konsep berpapasan di GLB dengan GLBB. Ya. Bedakan. Nah, sekarang kita di soal ini apakah kita menggunakan konsep berpapasan pada GLB ataukah menggunakan konsep berpapasan di GLBB. Nah, teori tentang konsep berpapasan ini sudah Bapak juga jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Tinggal kalian mempelajari itu lagi ya. Nah, jika kalian belum mengerti silahkan dibaca dulu itu. Ya, diklik dulu, amati, dicermati video pembelajarannya yang berhubungan dengan konsep berpapasan. Nah, setelah itu kita fokus ke sini deh. Ya. Nah, jadi kita perhatikan dulu. Nah, sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan tetap. Kata kuncinya adalah kecepatannya tetap. Nah, kalau sudah kata kuncinya kecepatannya tetap, artinya kita menggunakan konsep atau formula konsep berpapasan ini pada gerak lurus beraturan, bukan GLBB. Ya, tapi GLB. Nah, di mana kecepatan mobil A ini 20 meter per sekon, kecepatan mobil B-nya adalah 10 meter per sekon. Hitung kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210 meter. Nah, caranya kita selesaikan dulu, bikin dulu diketahui ya. Supaya mempermudah kita menyelesaikan. Nah, bikin diketahui dulu.
SAB. S itu adalah jarak A dan B-nya 210 meter. Kemudian kecepatan mobil A 20 meter per sekon, kecepatan mobil B 10 meter per sekon. Ditanya T dan SA. Ditanya kapan dan di mana mobil A berpapasan. Nah, seperti itu. Cara pertama, gunakan konsep berpapasan pada GLB. Gimanakah konsepnya? Yaitu SAB sama dengan VA kali T tambah VB kali T. Itulah konsep untuk di GLBB. Nah, selanjutnya masukkan angkanya. Atau kalian ubah lagi langsung ya. Ditanyakan T, langsung kalian ubah SAB per VA tambah VB. Nah, boleh seperti itu langsung. Atau kalian masukkan angka juga boleh. Tidak masalah. Tapi di kondisi ini, Bapak menggunakan rumusnya langsung. Pak transformasikan rumusnya seperti ini ya. Kemudian berdua Pak masukkan angkanya. Jadi SAB yaitu sebesar 210, kemudian VA-nya tambah VB 20 tambah 10, jadinya 210 dibagi 30 coret-coret nolnya. Jadi 21 dibagi 3, 21 bagi 3 7 sekon. Nah, jadi mobil A ini akan berpapasan ya pada detik ke 7 sekon. Jadi mobil A ini akan berpapasan dengan mobil B pada detik ke 7 sekon. Nah, terus pada jarak berapa mobil A ini akan berpapasan dengan mobil B? Nah, karena waktu sudah kalian dapatkan ya tinggal kembali lagi ke jaraknya si A. Rumusnya SA gimana? Ya ini dia. Ini kan SAB sama dengan SA tambah SB. Jadi SA-nya VA kali T. Jadi masukkan angkanya. Nah, jadi 20 dikali 7. Nah, jadi dapatnya 140 meter. Nah, jadi mobil A ini akan berpapasan dengan mobil B pada jarak 140 meter. Nah, sementara mobil B itu akan berpapasan dengan mobil A pada jarak 70 meter. Nah, jadi pada jarak 70 meter mobil A itu akan berpapasan dengan mobil B. Kalau mobil B-nya atau mobil A-nya pada jarak 140 meter akan berpapasan dengan mobil B, ya. Jadi seperti itu ya cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gerak lurus pada konsep berpapasan. Nah, selanjutnya Bapak sudah menyiapkan contoh latihan soal ya yang perlu kalian jawab. Setelah kalian memahami ini, silahkan kalian kerjakan. Latihan soalnya ya, ada 4 soal yang Bapak sediakan. Di masing-masing soal ini sudah Pak cantumkan soalnya sumbernya dari mana ya. Silahkan kalian buka bukunya, entah itu LKS, entah itu buku paket, silahkan kalian buka. Kalian jawab latihan ini, kemudian kalian kirim tugasnya kalian dan kalian upload di aplikasi ECBT-nya. Oke? Itu yang bisa Bapak sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat apa yang Bapak berikan. Ketemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Bapak tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya ya.